Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Nur Aisyah dengan NIM 21101078 dan teman saya Cecilia Manda dengan NIM 2110101082. Saya Andina Rahiliani Sinta dengan NIM 21101076. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakalan review tentang artikel jurnal Dengan judul Peran UMKM. dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Baiklah teman-teman, pembahasan yang pertama kali ini kita akan membahas abstrak artikel kami dengan judul Peran Penting UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan penelitian deskriptif kualitatif. UMKM memiliki kekuatan dalam kreativitas ketertarikan dengan komunitas, fleksibilitas, dan daya tahan, namun juga memiliki kelemahan dalam skala usaha yang kecil, manajemen sederhana, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permodalan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM seperti program kredit usaha kecil menengah atau KUAR dan pelatihan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM termasuk meningkatkan akses terhadap permodalan, kualitas sumber daya manusia, dan promosi produk. Peran UMKM juga penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu review dari pengantar artikel ini, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang peran penting usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan perekonomian lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Dan artikel ini juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan UMKM serta upaya pemerintah dalam mendukung UMKM melalui program kredit usaha kecil menengah atau yang disebut dengan KUR dan pelatihan. Selain itu, artikel juga menyoroti pentingnya peran UMKM dan mengentaskan kemiskinan dan meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Dengan demikian, pengantar artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang akan dibahas dan relevansinya dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, yaitu metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metodologi penelitian kepustakaan, yakni rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan bahan, pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. 4 ciri utama penelitian kepustakaan adalah: yang pertama, peneliti itu berhubungan langsung dengan teks atau manuskrip dan informasi numerik, bukannya pengetahuan langsung dari lapangan. Yang kedua, informasi yang ada di perpustakaan itu bersiap-siap pakai. Artinya, peneliti itu tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti itu langsung berinteraksi dengan sumber informasi yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, informasi perpustakaan biasanya merupakan sumber sekunder dalam arti peneliti memperoleh bahan atau data dari sumber lain. Yang keempat, bahwa keadaan dan data perpustakaan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan hal tersebut, pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara mengkaji atau mengembangkan beberapa bahan pustaka seperti jurnal, buku, dokumen, baik cetak maupun elektronik, serta sumber data atau informasi yang terkait dengan penelitian atau studi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan artikel peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini memiliki 5 kelebihan yang dapat kita sorot. Yang pertama adalah informasi yang komprehensif. Artikel ini memberikan informasi yang komprehensif mengenai peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk sejarah, perkembangan, dan upaya pemerintah dalam mendukung UMKM. Yang kedua, metode penelitian yang jelas. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan dan penelitian deskriptif kualitatif, memberikan kejelasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam menyusun artikel ini. Yang ketiga, ada pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini mungkin memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran UMKM dalam konteks sosial dan ekonomi. Dan yang keempat, ada penggunaan data dan fakta. Artikel ini mungkin didukung oleh penggunaan data dan fakta yang relevan untuk mendukung klaim mengenai peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dan yang terakhir, atau yang kelima, pentingnya UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Artikel ini menyoroti pentingnya UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pemerataan pendapatan, yang merupakan informasi yang sangat relevan. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang baik mengenai peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pentingnya UMKM dalam konteks ekonomi Indonesia. Nah teman-teman, kalau tadi kita udah membahas tentang kelebihan, sekarang kita akan bahas tentang kekurangan dari artikel UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang dapat diperbaiki, antara lain, yang pertama adalah kurangnya data dan statistik. Artikel ini dapat diperkaya dengan data dan statistik yang mendukung peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data konkret tentang kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat akan memperkuat argumen yang disajikan. Yang kedua, ada perspektif dari pemangku kepentingan. Artikel ini dapat diperkaya dengan menyertakan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku UMKM, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif tentang peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada analisis mendalam tentang hambatan dan tantangan. Meskipun artikel menyebutkan beberapa kelemahan UMKM, namun analisis mendalam tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas isu ini. Dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, artikel ini dapat menjadi lebih kuat dalam menyajikan informasi dan peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah teman-teman, gimana video yang tadi? Keren kan? Asik kan? Kreatif kan? Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Dan menambah wawasan bagi kita semua. Nah, teman-teman, kami ada pantun nih. Adi panas membelah sawah. Hutan rimba di Malaysia. Maafkan kami apabila ada salah. Namanya juga manusia. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di video di jurnal. Tapi mohon maaf, ya. Adi panas membelah sawah. Hutan rimba di Malaysia. Namanya juga manusia. Cukup sekian.